Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Algarve GP. Ini gue coba bikin sesingkat mungkin dan gue coba untuk gak ngedit sebanyak mungkin. Karena kemarin tuh 30 menit aja lama banget ngeditnya, seharian, buset. Oke, kita akan bahas dulu soal Algarve GP-nya. Jadi kayak gini, Algarve GP ini sebenarnya nggak terlalu menjadi beban untuk Snake Taro karena dia sendiri sudah kunci jurun di Misano. Cuman dia punya beban tambahan adalah ambisi dari Yamaha untuk Triple Crown. Yamaha sendiri sebenarnya sudah sadar diri bahwa kekuatan mereka nggak mumpuni amat untuk merebut Triple Crown. Kenapa? Hal paling berat bagi Yamaha adalah untuk mendapatkan Constructor of the Year. Why? Mereka memang cuma punya 4 rider di track, tetapi yang mendominasi dengan posisi tertinggi itu cuma Snake Taro. Jadi kalau nggak ada Snake Taro ya udah nggak ada. Seperti itu intinya. Nah, sedangkan Ducati, kenapa mereka layak mendapat Constructor of the Year itu karena memang mereka punya 6 rider di track dengan 1, 2, 3, 4 pabrikan dan 5 rider yang menyumbang poin. Dari 6 rider itu 5 rider menyumbang poin untuk konstruktor. Jadi poin konstruktor itu diperoleh dari poin tertinggi yang didapat oleh rider di pabrikan itu. Itulah kenapa gue bilang gak percuma Ducati punya 6 rider di track dibanding dengan Yamaha yang punya 4 rider di track. Bedanya adalah Yamaha dengan segala drama-dramanya yang gonta-ganti rider, akhirnya emang gak dapat apa-apa. Tumpuan mereka cuma sama Snake Taro sebagai satu-satunya rider yang mendominasi balapan. Sementara Ducati dari 6 ridernya itu ada 5 rider yang berhasil membukukan poin tertinggi dalam balapan. Jadi istilahnya kayak gini, mereka nggak cuma menumpukan harapan mereka di poin konstruktor itu untuk Pecco Bagnaia, enggak. Mereka masih punya Jack Miller, masih punya Zarco, masih punya Enea Bastianini, masih punya Jorge Martin. Jadi istilahnya kalau satu misalnya motornya ada masalah, mereka masih punya pion lain. Bedanya dengan Yamaha, kalau Snake Taro ada masalah udah nggak punya pion mereka. Bener nggak? Bebe Vale cuma bisa finish di belakang dan itu juga susah sekali untuk bisa menjadi Yamaha terbaik. Jadi memang secara di atas kertas tumpuannya Yamaha itu memang cuma sama Snake Taro. Sedangkan Ducati itu punya 6 rider dan semuanya dalam kondisi prima, nggak perlu digonta-ganti, nggak perlu ada drama-drama kick out kick in. Dan kalau misalnya satu ada masalah, mereka masih punya pion lain. Jadi menurut gue ya emang misi Yamaha untuk mendapatkan Constructor of the Year itu hampir mustahil. Tapi ya you know lah, Yamaha kan saking ambisinya, gue memang merasa bahwa Quartararo ada dalam tekanan, tetapi dia nggak mau mengakui itu. Kenapa dia jatuh itu memang sebenarnya ada dalam tekanan. Dan memang sirkuit Portimao ini agak-agak unik untuk Yamaha. Sebenarnya sih ini sirkuitnya Yamaha sih, nggak terlalu banyak trek lurusnya. Bebe Vale sendiri juga 2 kali balapan di Portimao dan keduanya hasilnya positif menurut dia. Artinya dia bisa dapat hasil yang semaksimal mungkin dengan kondisi yang semaksimal mungkin. Dia bisa battle, dia bisa merasakan motornya baik-baik aja, nggak ada yang gripnya hilang lah, nggak ada aneh-aneh lah. Pokoknya intinya adalah selama 2 kali Portimao itu dia menikmati balapan dia, meskipun hasilnya nggak, menurut orang luar itu nggak maksimal, tapi menurut dia that's fine. Dia bersenang-senang dengan itu. Nah jadi menurut gua kalau di matanya Yamaha ini sirkuit nggak cocok buat Yamaha, menurut gua nggak, karena Bebe Vale fine-fine aja, dia senang-senang aja di situ. Tetapi gua mengerti bahwa para rider Yamaha terutama Quartararo itu dalam tekanan karena memang Yamaha pengen dapat Constructor of the Year. Kalau Team of the Year itu 11-12 lah ya, nanti sisa lihat head to head Quartararo sama Morbidelli dan Pecco Bagnaia sama Jacques. Tetapi Constructor of the Year itu memang kalau gue bisa bilang misi hampir mustahil untuk Yamaha. Tapi karena memang mereka pengennya Triple Crown, ya wajar lah kalau Snake Taro mendapatkan tekanan tersendiri yang dia gak mau akui. Kenapa gue bilang gak mau mengakui? Karena dia justru menuding mesin M1 dibanding kondisi bahwa dia dalam tekanan. Jadi dia bilang kayak gini, saya sudah mencoba maksimal, tapi entah kenapa motor ini emang gak cocok aja buat Portimao. Dan
meskipun faktanya saya lebih cepat dari Jorge Martin, tetapi selama 15 lap saya terjebak di belakangnya Jorge Martin yang lebih lambat dari saya. Ini menandakan bahwa memang M1 memang sulit kalau nyalip Ducati. Memang Bebe Vale udah bilang, kalau lu udah di belakang Ducati itu susah banget nyalipnya. Jadi kalau Bebe Vale berhasil nyalip Ducati, misalnya Maro atau Jorge Martin atau Sarko, itu dia senang dan dianggap itu race yang bagus. Kenapa? Karena kapan dia bisa nyalip Ducati itu artinya oh ya oke, ini motor oke lah. Karena M1 itu emang susah buat nyalip Desmo, terutama di trek lurus. Sementara di tikungan Desmo itu sekarang sudah mulai lebih bagus. Dan M1 ya kadang bagus kadang enggak, tergantung ridernya gimana riding stylenya kan. Kalau bagus ya bagus di tikungan lu bisa nyalip, kalau enggak ya enggak. Jadi memang kalau lu enggak bisa bagus di tikungan ya lu harus bisa nyalip di trek lurus. Nah masalahnya di trek lurus agak susah kalau di depan lu Ducati. Jadi ya emang kemarin Quartararo udah maksimal, udah nge-push tapi terjebak di belakangnya Jorge Martin. Ya kalaupun jatuh ya udahlah ya. Sementara di Franco Morbidelli sebenarnya dia diharapkan juga untuk finish paling enggak 10 besar. Morbido sendiri sebenarnya dia agak kecewa karena dia ekspektasinya, karena kan dia pakai motor pabrikan nih sekarang, ekspektasinya dia bakal lebih cepat di balapan karena kan kualifikasi dia bagus. Tetapi faktanya di balapan dia bilang ada yang nggak bekerja dengan ini motor dan saya lagi mencari tahu sebenarnya apa yang nggak bekerja. Awalnya gue mikir mungkin itu masalah lutut, tapi dia bilang lutut sih nggak terlalu mendominasi, tetapi lebih kepada ada masalah dengan motornya. Karena kan kemarin di Misano dia keteteran karena lututnya sakit. 2 minggu istirahat itu lumayan, dan dia masih sempat latihan bareng teman-temannya di beberapa hari terakhir sebelum balapan. Ingat, paket dia itu adalah paketnya Neng Vina, yang memang Neng Vina berapa kali ngomel soal itu. Jadi ya menurut gue wajar juga Morbidelli bingung, karena memang itu paketnya Neng Vina yang Neng Vina bingungkan kemarin, saking bingungnya dia ngambek kan. Jadi ya wajar juga kalau menurut gue. Nah harapannya Morbidelli adalah Galbusera ngerti ini sebenarnya apa yang terjadi, dan kebetulan memang dia punya crew chief baru tahun depan, si Primer, gue lupa nama depannya siapa. Nah kebetulan kemarin dia ada di pedok, jadi setelah race sepertinya Morbidelli diskusi dengan Galbusera, dengan si Primer ini, apa yang menjadi masalah sebenarnya dengan paket peninggalan dari Neng Vina. Kalau si Quartararo sendiri lebih fokus kepada ini motor emang gak ada akselerasinya di trek lurus, makanya dia agak susah buat nyalip Jorge Martin. Sementara di tikungan Jorge Martin sama baiknya dengan dia. Seperti itu intinya, makanya gue bilang Desmo sekarang lebih baik di tikungan. Nah sementara Yamaha itu masih keteteran di trek lurus. Itulah kenapa Quartararo komplain sama Yamaha. Dia bilang udah deh main sasis-sasis terus. Sebenarnya gak masalah sih kalau ngetes sasis lagi. Tetapi mungkin lebih baik mari kita ubah, kita lebih memikirkan soal mesin yang baru. Kenapa? Karena akselerasinya ini mesin kurang. Kalau mau jujur, harapan bahwa masa depan ini cerah, ini motor adalah motor terbaik di trek, itu masih jauh. Kenapa? Karena M1 ini masih ada kelemahan yang enggak dipunyai oleh pesaing lain, yaitu akselerasi. Itulah kenapa Dovizioso komplain dengan motor peninggalannya Morbidelli. Dia bilang, saya sekarang mengerti kenapa Morbidelli minta ganti motor. Ini motor pengeremannya agak-agak unik sedikit gitu loh. Dia sendiri masih agak susah beradaptasi, ini remnya ini motor gimana sih, engine brake-nya itu susah. Jadi ya kita lihatlah nanti di tes Jerez apa yang menjadi revolusinya Yamaha. Karena memang Snack Taro udah mulai ribut nih, saya pengen mesin yang bagus, akselerasi dong, akselerasi, tapi ya gitulah. Nah kemudian kita bahas lagi soal Oliveira. Oliveira ini memang khas-khasnya ban ori ya. Kalau lu dapat ban ori biasanya lu keteteran dulu di hari Jumat Sabtu, tetapi di hari Minggu lu lumayan bagus. Sebenarnya dia lumayan bagus sampai Iker Lecuona nabrak dia. Sebenarnya sih bukan karena gaya balapnya Lecuona yang salah, enggak. Tetapi dia bilang di tikungan itu agak bumpy. Nah dia sebenarnya udah ngerem, tetapi mungkin kan udah gue bilang di Austin kemarin, kalau dia bumpy lu ngerem itu suka nggak makan. Kenapa? Karena pas lu ngerem, pas ban lu nggak melengket di aspal, ya udah nggak guna lu ngerem, lolos aja ke sana. Nah itu yang terjadi di Iker Lecuona sampai dia nabrak
Oliveira. Nah untungnya Oliveira, gue tuh yang sempat mikir aduh kenapa lagi pahanya, karena kan banyak Iker Lekonen nyentuh paha dia. Untungnya adalah nggak kenapa-napa, cuma memar, nggak sampai patah. Jadi menurut gue itu ya lumayan lah. Itu bukan masalah ban, itu cuma masalah apes aja. Nah yang menjadi sorotan kemarin adalah kemunculan Casey Stoner, musuh buyutnya Bebe Vale, dan pembahasan soal Darren Binder. Kita bahas dulu Stoner. Jadi setelah nyinyi-nyinyi di Misano kemarin, jadi ceritanya kan kalian tahu Bebe Vale muji si Stoner. Dia bilang, wah Stoner itu adalah rival saya paling berkesan sepanjang karir saya 26 tahun. Kenapa? Karena dia adalah bakat yang paling alami dalam soal balap motor. Dan dia adalah lawan yang paling liar dan paling cepat yang pernah saya dapat. Nah waktu itu Casey Stoner bukannya bilang terima kasih, sebenarnya nggak perlu terima kasih juga, maksud gue baik-baikin kayak reaksi lu kan dipuji bukan kritik gitu loh. Tapi lagi-lagi Casey Stoner bilangnya apa? Oh saya memang sudah memperhatikan dia sejak masih di kelas 125 cc, dan dari dia saya belajar bahwa dia ini orangnya pintar. Saking pintarnya dia bisa memanipulasi pers. Itu sebenarnya bukan pujian, itu nyinyi. Kalau menurut gue nyinyir. Bebe Vale waktu itu balasnya sih di Misano bilangnya, oh ya bukan salah saya dong kalau orang ngefans sama saya. Saya berhasil bikin orang ngefans sama balap motor. Saya baik sama orang yang gak ngefans sama balap motor. Bahkan saya juga punya fans berusia 80 tahun, nenek-nenek jadi fans saya. Jadi intinya Bebe Vale bilang, gak perlu manipulasi pers kali buat punya fans segitu banyak. Jadi orang baik aja, gampang. Gitu sih intinya. Tapi Bebe Vale karena itu adalah race Misano, dia gak mau merusak mood dengan Casey Stoner. Nah Casey Stonernya nongol di Portimao kemarin. Menurut gue sebenarnya agak surprise karena berita sepanjang tahun ini adalah dia mengalami sindrom kelelahan yang memang untuk bangun dari sofa itu susah. Jadi waktu dia muncul di Portimao gue tuh agak surprise. Bisa loh dia nongol. Bayangin dari Australia ke Eropa itu panjang banget penerbangan. Dan dia berhasil bertahan dan muncul di Portimao, itu menurut gue sebuah prestasi. Gosipnya berhembus sepoi itu sebenarnya dia juga debat dulu sama istrinya, kan istrinya sebenarnya gak kasih. Akhirnya istrinya kasih, tetapi dengan wanti-wanti bla 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 bla. Kalau gini harus gini, kalau gini harus gini. Pokoknya panjang lah ya. Namanya istri, ya menurut gue wajar. Karena penyakitnya suaminya juga bukan penyakit ecek-ecek. Tapi sepertinya juga dia ingin share, apa sih kalau gue bilang, ingin share momen dengan Ducati, ingin share momen juga dengan Bebe Vale. Jadi dia datang. Oke, kalau kalian dengar suara gue agak beda dengan sebelumnya di segmen ini karena memang gue recordingnya beda segmen. Karena gue tuh sekarang seada-adanya waktu aja buat ngerekam. So, kemunculan Stoner di pedok Ducati di Portimao itu semacam berkah buat para rider Ducati, terutama Pecco. Kenapa? Karena sirkuit Portimao ini adalah sirkuit yang terkenal berangin. Karena dia kan roller coaster dari atas turun ke bawah, dan itu aliran anginnya tuh gede banget. Nah, fairing mereka itu karena gede, akhirnya mereka jadi susah belok. Nah, ini yang kelihatan di FP1, diamati oleh Stoner. Ditanya lah sama Stoner, kalian kenapa di FP1 itu? Si Pecco sama Jekes bilang, gini loh feelingnya kami. Nah, bagusnya adalah Stoner karena dia pernah jadi rider dan pernah menaklukkan Ducati, dia ngerti, oh seperti ini nih. Dan itu berhasil di FP2. Jadi si Jekes itu senang banget karena awalnya dia tuh kesel. Taulah si Jekes itu kalau kesel ya kesel aja. Jadi di FP1 itu dia kesel banget, ini gimana sih ini motor susah banget karena anginnya kenceng. Jadi begitu sarannya Stoner berhasil di FP2 itu dia senang banget. Jadi dia bilang kehadiran Stoner di pedok Ducati itu adalah sebuah hal yang sangat bagus. Si Pecco sampai minta jadi coach. Jadi dia bilang, Jack S dan saya tidak keberatan kalau sampai harus potong gaji sedikit demi menghadirkan Stoner di pedok. Kenapa? Karena memang itu yang dia perlukan untuk bisa jadi jurdun. Memiliki masukan dari pihak luar yang mengerti bagaimana mengendarai Ducati dengan pendekatan sebagai seorang rider itu sangat penting untuk mereka. Dan Pecco sadar kalau dia mau kejar jurdun, dia harus punya saran dari seorang jurdun. Bener nggak? Ini adalah sebuah versi lainnya saran Stoner untuk Ducati waktu mereka mau rekrut Lorenzo kemarin. Kemarin kan Stoner kasih saran ke Ducati kalau mau jurdun lagi mereka harus rekrut jurdun. Itulah kenapa sampai mereka rekrut rider artis Lorenzo.
tetapi ternyata gagal. Nah, menurutnya Peko, kalau mau jurdun mereka harus punya coach seorang jurdun. Ya lebih masuk di akal sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena kalau merekrut seorang jurdun, mereka sudah punya mindset jurdun mereka sendiri, udah nggak bisa menerima masukan dari jurdunnya Ducati sendiri. Nah, sementara Peko dan Jacques ini kan memang kalau bisa dibilang kertas polos, apalagi Peko yang emang masuk di MotoGP itu langsung di Ducati. Jadi memiliki saran dari seorang rider yang jurdun di Ducati itu lebih baik untuk dia. Itu sampai dia minta ke Ciabatti secara khusus. Dia ngomong sama Ciabatti, dia ini dekat sama Ciabatti. Dia ngomong sama Ciabatti, boleh nggak jadi Stoner coach kami? Coach saya kalau memang nggak mau si Jacques. Tapi sayangnya Ciabatti bilang apa? Itu adalah mimpi yang sebaiknya hanya kami simpan di dalam laci. Kenapa? Karena Ciabatti ngerti sekali Stoner nggak bakal mau tinggalin istrinya. Kalau istrinya nggak mau pindah ke Eropa, ya nggak bakal jadi. Jacques sendiri bilang memang bagus punya coach seperti Stoner di pedok Ducati, tetapi saya juga mengerti masalah keluarganya. Karena Stoner sendiri bilang, saya memang mau membantu Ducati, tapi pada saat yang sama saya nggak mau setengah-setengah. Tahu nggak setengah-setengah? Itu bolak-balik, itu dia nggak bisa. Dia mau sekalian stay di Eropa. Tapi itu lagi dia bilang, saya tanya dulu istri saya, tanya nyonya men. Bukan karena dia takut istri, bukan. Tapi terlepas dari beberapa gosip berhembus sepoi-sepoi dari Australia, istrinya ini adalah satu-satunya yang bisa menangani dia kalau sindromnya kambuh. Itu sindromnya itu jelek banget kalau menurut gue ya. Itu kalau dia kambuh, lu nggak bisa ngapa-ngapain, ngangkat tangan pun lu susah, nggak ada tenaga. Dan lu bayangin selama 2 tahun ini dia kena sindrom itu istrinya yang bantuin dia ngurusin hajatnya segala macam karena dia nggak bisa bangun. Jadi memang kalau dia memang mau jadi coach di Ducati, itu opsi satu-satunya adalah memboyong keluarganya ke Eropa. Biar dia nggak perlu bolak-balik Eropa, Australia. Itu jauh lebih melelahkan lagi menurut gua, karena penerbangannya itu luar biasa. Bayangkan dari Indonesia aja ke Eropa itu lama minta ampun, apalagi sampai Australia coba. Jadi kalau bolak-balik itu menurut gue jauh lebih melelahkan daripada dia sekalian boyong keluarganya ke Eropa. Nah masalahnya Adriana mau nggak? Nyonyanya mau nggak? Belum tentu mau. Dan si Stoner jelas nggak mau kualat sama istrinya. Karena faktanya istrinya, terlepas dari gosip yang gue denger ya, itu adalah satu-satunya perempuan yang mau bertahan sama dia di saat yang dia bener-bener kalau bisa dilepeh sih mungkin dilepeh. Kalau perempuan gak mau diajak susah ya. Tapi ini dia tetap setia sama Stoner, dan menurut gue kapan lagi lu punya perempuan seperti itu. Jadi gue respect sama cara Stoner menghormati pendapat istrinya. Dan gue juga respect sama Adriana yang memberikan izin pada Stoner untuk muncul di Portimao. Itu menurut gue itu kuatirnya luar biasa kalau memang dia sayang sama Stoner loh ya. Itu kalau suami gue nanti kenapa-kenapa di benua orang kan jauh loh. Karena kalau lu muncul di sirkuit jelas lu capek. Lu kan mesti warawiri, ada konferensi pers lah segala macem. Belum lagi pandeminya. Karena Eropa sekarang memang lagi mulai naik nih angkanya. So karena Ciabatti emang udah clear bilang gak bakal jadi coach dia, Ducati punya cara lain. Jadi kemarin Ciabatti udah mengumumkan bahwa Stoner akan ada di pedok Ducati sampai seri Valencia, kemungkinan sampai tes Jerez karena dia juga mau lihat Desmo 22 ini bagaimana. Gosip berhembus sepoi-sepoi demi proyek Jurdun 2022 itu Gigi Dalinya itu sampai minta pendapatnya Stoner untuk merancang gimana sih Desmo 22 nanti. Itulah kenapa Stoner akan lama mungkin sampai awal Desember di sana. Jadi masukan dari rider itu ditampung sama Stoner, dicariin solusinya dan dijadiin dalam bentuk motor di Desmo GP 22. Itu sih solusi yang bisa diberikan oleh Ducati tanpa membuat Stoner menjadi coach yang stay di pedok selama balapan. Karena memang agak susah, itu nanti diomongin dulu sama istrinya. Ya kalau jadi coach syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya ada masukannya Stoner di motor 2022. Jadi itu sebenarnya tujuannya Stoner ada di pedok Ducati kemarin. Nah sekarang kita pindah ke Darryn Binder. Karena tahun depan dia adalah rider MotoGP, jadinya dibahaslah sama para rider MotoGP. Jadi ya seperti yang kalian tahu, si Denis Foggia sebagai kandidat Jurdun penantang Pedro Acosta itu kena sapu jagat sama si Darryn Binder. Dan memang aturan barunya sekarang secara etika ya, lu dilarang mengganggu rider yang sedang Jurdun. Jadi istilahnya lu jangan memihak. Ya kalau memihak jangan kelihatan juga gitu loh. Jadi intinya lu jangan ganggu lah.
Nah kemarin karena dia sapu jagat si Denis Foggia, otomatis Pedro Acosta jurdun. Nah fakta bahwa Daring Binder akan menjadi rider MotoGP lompat kelas tahun depan, itu yang menjadi sorotan. Jadi istilahnya kayak gini. Jadi istilahnya Daring Binder ini bisa dibilang dalam tanda kutip kurang ajar. Mentang-mentang lu tahun depan langsung naik ke MotoGP, lu sembarangan aja menghancurkan impian rider yang harus meniti karir lewat Moto2 dulu. Karena kan mereka ini harus naik Moto2 dulu, nggak bisa langsung ke MotoGP karena nggak ada manajer yang tertarik bikin mereka lompat kelas ke MotoGP. Memang faktanya Daring Binder didiskualifikasi, tapi perilakunya yang mengganggu rider lain dengan manuver sapu jagat kepada rider yang sedang memperebutkan jurdun, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau menurutnya Binder, dia nggak lihat si Denis Foggia masuk dari tikungan luar. Karena sebenarnya dia mau menyalip rider yang ada di sebelahnya dengan metode sapu jagat. Jadi dia masuk dari dalam terus dia tutup di luar supaya rider yang lebih di luar ini nggak bisa nyalip dia. Tapi yang dia nggak sangka adalah si Denis Foggia udah terlalu di luar mencoba masuk nutup tikungan. Akhirnya jadilah T-bone. Dia nyeruduk si Denis Foggia jatuh, dia lanjut. Karena memang dia di sisi dalam. Manuver ini sendiri sebenarnya manuver biasa yang dilakukan oleh Marc Marquez. Sebenarnya itu yang gue bilang sapu jagat. Jadi kalau lo lihat crash-nya Jorge Martin sama Marc Marquez, itu kan Marc Marquez selalu kalau nyalip dari dalam, dia ngambil line-nya di dalam. Jadi otomatis rider di luar itu lu mundur atau lu jatuh. Nah kasusnya kemarin dia sama Jorge Martin karena dia sudah lengannya sakit dan itu tikungan kanan, dia melakukan kesalahan dan itu akhirnya dia ikutan jatuh dan sudah pasti menyeret Jorge Martin. Jadi kondisinya seperti itu yang gue bilang sapu jagat. Lu nyalip dari dalam sehingga rider yang di luar itu nggak punya pilihan mundur atau lu jatuh. Nah manuver itu yang dilakukan oleh Daring Binder untuk rider yang di sebelahnya, tapi bukan Dan Fogg. Dan Fogg itu menurut gue emang dia nggak lihat karena kondisinya dia harus nikung ke kanan, jadi dia emang nggak lihat Denis Foggia dari sisi kiri. Dan itu dari sisi luar banget. Jadi ya menurut gue wajar dia nggak lihat Dan Fogg. Tapi manuver sapu jagatnya itu yang menjadi sorotan. Karena ini memang adalah manuver yang sudah umum dan ingin diberantas di Moto3. Karena berbahaya banget. Kalau rider yang lu sapu jagat itu lumayan refleks, dia akan otomatis mundur, ngerem. Kayak Binder sama Bebe Vale. Binder nyalip dari dalam, Bebe Vale otomatis mundur. Karena emang seperti itu budayanya sapu jagat. Nah kalau rider yang lu salip ini ternyata nggak bagus refleksnya, nabrak ya dia yang jatuh. Nah memang manuver ini melekat dengan Daring Binder. Itulah kenapa dia lumayan bagus dalam performa. Meskipun jarang-jarang podium, tapi dia lumayan sering disebut oleh para komentator karena memang dia manuvernya lumayan bagus kalau nyalip-nyalip. Ya seperti itulah, dia harus pakai sapu jagat sebenarnya. Dia terkenal dengan manuver-manuvernya yang seperti itu. Nah para rider MotoGP itu semuanya marah sama Daring Binder. Si Alex Espargaro, ketua geng yang memang selama ini mengutamakan keselamatan, itu sampai bilang ini orang kurang ajar banget. Dia nggak semestinya seperti itu. Dan menurutnya RD harus lebih tegas untuk rider-rider yang seperti ini, yang suka sapu jagat. Si Mir lebih marah lagi. Si Mir ini bukan kepada soal naik kelas atau enggaknya. Dia lebih kepada kalau lu salah ya mesti ditegasin. Jadi menurutnya Joan Mir, itu kalau cuma didiskualifikasi satu balapan kayaknya nggak cukup deh. Mestinya 2 atau 3 kali balapan, soalnya dia memang begitu manuvernya. Memang Bebe Vale kan dulu pernah bilang waktu kasusnya si Oncu di Austin, dia bilang ini memang harusnya 2 atau 3 kali balapan dia didiskualifikasi. Lu duduk dulu, lu pikir itu manuver lu merugikan orang lain apa enggak. Jadi memang si Mir bilang, itu kalau cuma 1 diskualifikasi itu kayaknya nggak cukup. Karena apa? Dia menghancurkan gelar jurdun orang. Kerja keras yang dibangun selama setahun itu musnah cuman gara-gara dia manuver sapu jagat. Ya si Mir wajar sih karena dia tahu susahnya jurdun seperti apa. Sementara si Rins, ya dia di tengah-tengah. Dia lebih menyoroti soal naik kelasnya. Jadi menurut dia, untuk seorang rider Moto3 itu semestinya nggak segampang itu buat naik kelas. Kenapa? Karena beda zamannya Jack S, beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu rider kompetitif banget, persaingannya ketat banget. Jadi nggak segampang itu lompat kelas dari Moto3 ke MotoGP. Ya meskipun dia nggak menyalahkan juga karena
Faktanya adalah Jack Miller lompat kelas pada akhirnya sekarang adalah rider yang diperhitungkan di MotoGP karena dia menang. Jadi menurut Alex Rins ya nggak tahu ya mesti gimana aturannya. Si Pecco lebih menyoroti soal aturan. Jadi dia bilang, ini mestinya si Dorna bikin aturan nih, nggak boleh lompat kelas. Kenapa? Karena mereka setidaknya harus menang di Moto2 dulu untuk naik kelas. Ya nggak harus juga menang Jurdun sih, tapi ya setidaknya ya menang race kek, menang apa kek gitu di Moto2. Jadi memang harus ada regulasi yang melindungi hierarki kelas ini. Nggak sembarangan karena lu kenal sama manajer tim terus lu lompat naik kelas, enggak. Kenapa? Karena beberapa tahun terakhir, rider-rider yang naik di MotoGP itu adalah rider-rider yang melewati proses di Moto2. Meskipun ada yang masih rookie di Moto2, langsung naik ke MotoGP ada. Siapa? Kakaknya Darryn Binder. Si Brad Binder itu kan langsung naik. Langsung pabrikan lagi. Si Oliveira kan sampai ngiri. Jadi, setidaknya ada proses lah di Moto2 dulu lah ya. Supaya ada jenjangnya, apa gunanya hierarki dan jenjang itu kalau enggak untuk dilewati. Begitu katanya si Pecco. Tapi memang dipikir-pikir rider yang naik ke MotoGP ini adalah rider yang paling enggak pernah menang atau pernah podium di Moto2. Jadi menurut gue wajar si Pecco ini sebagai alumni Moto2 merasa enak banget lu naik, udah gitu kelakuan lu. Jadi menurut Pecco, dia ini dengan kelakuan seperti itu akan menjadi rival kami di MotoGP. Bayangkan untuk motor yang lightweight, istilahnya motor ringan 250cc di Moto3 aja dia bisa melakukan kesalahan. Jangan bilang nanti di MotoGP dia melakukan kesalahan, aduh. Kenapa? Karena MotoGP itu jauh lebih cepat, jauh lebih berat, dan nggak boleh melakukan kesalahan yang amburadul seperti itu. Ya kecuali kalau lu Marc Marquez. Lolos terus bu. Jadi seperti itu pendapatnya si Pecco. Nah, Bebe Vale sendiri sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan soal lompat kelasnya. Bebe Vale ini memberikan pendapat pertama karena dia juga seorang manajer rider. Kemudian dia juga pernah menjadi guru untuk Denis Foggia sebelum didepak. Kita nggak usah bahas apa alasannya. Juga karena dia ngomong mewakili rider Petronas sebagai next tim dari Darryn Binder. Jadi Bebe Vale nggak mempermasalahkan soal naik kelasnya karena menurut dia kalau rider ini punya potensi bagus, karena kemarin dia sendiri juga mendukung Darryn Binder untuk naik kelas. Karena menurut dia posturnya memang cocok, dia kan tinggi besar. Jadi memang cocok untuk MotoGP. Jadi menurut Bebe Vale, peraturan soal naik kelas yang baik itu bukanlah solusi untuk perilaku yang salah. Karena Bebe Vale kembali lagi soal perilaku. Jadi perilaku rider ini yang harus dikoreksi, bukan soal dia naik kelas atau enggak. Memang harus ada penilaian khusus karena kan dia punya rapor juga untuk para ridernya. Tetapi lebih kepada bagaimana membuat mereka berperilaku baik. Seperti itu sih menurutnya Bebe Vale. Si Jackass, nah giliran dia nih yang ngomong sebagai alumni lompat kelas. Jadi kemarin dia itu lompat kelas itu mengundang kontroversi banget karena waktu itu si Puig mungut dia langsung dari Moto3 lompat kelas ke MotoGP dan itu menjadi bahan kritik. Dia itu butuh waktu beberapa tahun loh sebelum dia naik podium dan menang. Itu sampai dia nangis-nangis waktu dia kemenangan pertama. Jadi si Jackass nggak mau mempermasalahkan soal dia lompat kelas atau enggak karena dia tahu dia berhasil membuktikan bahwa lompat kelas itu nggak buruk. Dia lebih mengutamakan pada soal apa yang terjadi di track. Jadi dia bilang, ya memang sih saya nggak setuju dengan kesalahan yang dilakukan oleh Darryn Binder. Mungkin matanya ada yang salah kali ya, picek kali ya sampai nggak lihat Denis Foggia masuk. Tapi ya begitulah, kesalahan bisa terjadi. Valentino Rossi pun melakukan kesalahan. Dan kesalahan menjadi lebih gampang terjadi saat kamu ada di dalam tekanan. Jadi memang Darryn Binder ini dalam tekanan. Karena kabarnya pengumuman dia naik pangkat ke MotoGP itu mengundang reaksi dari terutama publik Inggris yang ingin Jack Dixon naik. Karena memang dari dulu diributin, kenapa si Darryn Binder dia ini ginilah nyi. Sementara si Jack Dixon itu sudah pernah merasakan MotoGP 2 kali nge-race gantiin si Morbidelli. Jadi menurut mereka lebih gampang, lebih bagus jalurnya si Jack Dixon, terutama karena memang MotoGP lagi krisis KTP Inggris. Tapi karena Dato R kekeh ngambil si Darryn Binder, ya jadinya Darryn Binder. Si Jack Dixon sendiri sebenarnya bukan nggak dipilih, dia dipilih kabarnya, gosipnya dipilih oleh Stewart.
Tetapi karena Dato Air pecah kongsi sama Stigefeld, jadi ya pilihan Dato Air yang disetujui oleh Yamaha. Yamaha sendiri bukannya asal setuju sama pilihannya Dato Air. Gue kemarin tuh sempat baca-baca sebuah FP di Malaysia kayaknya ya. Para membernya tuh yang menghujat Dato Air karena menurut mereka malah lebih gila. Sebaiknya Dato Air memilih rider tempatan. Sebenarnya gini loh, itu yang kontrak rider itu adalah Yamaha. Si Darien Binder dan Dovizioso itu keduanya dikontrak oleh Yamaha, dan Yamaha punya hak veto atas pilihan rider. Jadi pertama, perlu kalian tahu ya, pertama Yamaha itu lebih mempercayai Dato Air daripada Stigefeld. Stigefeld itu punya rider pilihan sendiri. Itulah kenapa sampai Stigefeld yang notabene pemilik dari perusahaan One Performance yang dulunya akan menjadi calon dari tim pengganti SRT itu minta seat yang dimiliki oleh Dato Air itu ditransfer sama Stigefeld karena Stigefeld punya calon rider sendiri. Nah, Dato Air nggak mau. Jadinya mereka pecah kongsi. Dato Air curhat nih ke Yamaha. Saya mau pecah kongsi ini sama Stigi karena menurut saya adalah foundernya tim ini. Bukan berarti karena saya nebeng perusahaan dia terus saya dijadikan cuma co-founder. No, karena 2 seat ini saya yang tanda tangan dengan Dorna. Jadi kalau mau saya offer sama Stigefeld cuma karena dia yang punya perusahaan, oh big no, mending saya bikin perusahaan sendiri. Itulah kenapa Yamaha memberi solusi, oke, kalau gitu kamu bikin perusahaan sendiri, tetapi wajib memiliki pusat di UK, KTP Inggris. Ini kan ngomong soal I nih, KTPI. Jadi kemarin karena Stigefeld pengen mengungut Jack Dixon yang punya KTP Inggris, Dato Air bikin perusahaan yang berKTP Inggris. Ya masuk dong, jadi masuk akal dong secara hukum. Ini adalah perusahaan Inggris yang bernomisili di Inggris tetapi memungut rider dari Italia dan South Africa. Darien Binder. Jadi cocok dong ya, kalau SRT kemarin kan benderanya Malaysia, nah ini kan benderanya Inggris, jadi KTPI juga. Jadi nggak ada perdebatan dong, kalau rider I nggak bisa, ya tim I yang nongol. Ya lumayan bagus juga sih, kalau menurut gue rada-rada licik juga sih, tapi ya masuk di akal. Itu adalah sebuah trik yang bagus. Jadi memang Dato Air ini dipercayai oleh Yamaha dengan instingnya melihat potensi rider. Kenapa? Karena itu terbukti di Quartararo. Terus kenapa Dato Air nggak memilih rider tempatan? Ingat, insting seorang manajer rider itu nggak bisa dibohongi. Jadi gue ngerti lah apa pilihannya Dato Air. Kenapa? Karena Darien Binder ini bisa dibilang tanpa sponsor. Lebih ada sponsor Jack Dixon yang dipilih oleh Stigefeld kemarin. Karena dia kan KTPI Inggris, banyak sponsor dia. Tapi Dato Air nggak milih uang. Jadi kalau kalian pikir ini soal uang, itu sampai Darien Binder yang kontrak itu Yamaha. Karena hampir bisa dibilang dia ini nggak ada uang. Dia cuma punya nama besar di Yamaha. Itu yang jadi jaminan dia. Tahu nggak, Yamaha itu sampai bilang, oh ya udah kamu bikin perusahaan baru yang KTP-nya di Inggris. Itu kontraknya cuma 1 tahun teman-teman. Karena memang aturannya mereka nggak boleh kontrak jangka panjang untuk perusahaan yang baru lahir, baru brojol. Jadi nama besar Dato Air itu menjadi jaminan bagi petinggi Yamaha untuk kontrak dia 1 tahun, nanti opsi perpanjangan di tahun kedua dan tahun ketiga. Karena mereka nggak bisa kontrak sekali 3 tahun, ini perusahaan baru brojol. Jadi ngerti ya sebab musababnya kenapa nggak dipilih rider tempatan, dan kenapa Dato Air ini bisa kongsi sama Stigefeld, dan kenapa Yamaha lebih percaya pada Dato Air. Kalau Dato Air mungut rider tempatan, itu Yamaha punya hak veto. Karena Yamaha juga ngerti rider mana yang layak untuk mereka. Ini akan bawa namanya Yamaha soalnya, karena kan Yamaha yang akan kontrak. Jadi sebenarnya gue berharap Malaysia bangga punya seorang putra bangsa yang memiliki tim di MotoGP yang mati-matian mempertahankan tim dia meskipun dia dilepeh-lepeh oleh perusahaannya di Malaysia. Sorry tuh gue harus jujur, perusahaannya di Malaysia itu udah lepeh dia loh. Saking dia nggak cocoknya dengan orang Petronas. Kalau kalian baca blog gue, pasti kalian ngerti siapa yang dimaksud. Saking dia nggak cocoknya sama orang Petronas, dia itu dilepeh-lepeh, tapi dia berdiri. Mati-matian sampai harus bikin tim yang ber-KTP Inggris demi bisa bertahan di sana sebagai putra bangsa Malaysia. Kalau gue jadi orang Malaysia, sebenarnya gue bangga sih sama beliau. Beliau ini adalah orang yang menurut gue independen. Meskipun ya punya banyak kontroversi. Tapi setidaknya dia mewakili orang Malaysia di situ. Jadi seperti itu teman-teman.
kalau kita bahas soal Petronas, Dato R, SRT, dan KTPI Inggris. So, kita udah bahas dari Minder, udah bahas Dato R, udah bahas Stoner, panjang nih ya. Kita bahas soal Jurdun Drakor yang terbaru. Jadi kemarin itu bahasanya si Puig adalah Mark Marquez jatuh dari motor. Terus kepalanya kebentur dan akhirnya dia bangun kebingungan. Pas asesmen di hari Selasa kemarin sebelum Argaf GP itu dokter nggak lolosin karena dianggap simptomnya, gejalanya itu nggak membaik. Nah kemarin sebelum pemeriksaan kesehatan di hari Selasa, gue udah bilang dia nggak bakal muncul di Valencia. Kalaupun dia mau muncul, mending dia muncul di Jerez. Kenapa? Karena di Jerez itu diujinya motor tahun depan dan lebih baik Marc Marquez fokus pada Jerez. Untuk kalau memang mau Jurdun tahun depan berarti dia memang untuk mendevelop motor tahun depan daripada dia membalap di Valencia terus nanti dia jumpalitan udah lengannya sakit, kepalanya pula yang kena. Ingat, gegar otak itu bukan perkara gampang. Gegar otak yang biasa aja itu lama sembuhnya. Itu sebelum kita tahu bahwa dia punya penglihatan ganda. Nah, gue tahu waktu gue bilang dia nggak bakal muncul di Valencia, itu beberapa basar bilang, dia baik-baik aja kok, dia bakal muncul di Valencia. Dia itu orangnya kuat, begini, bla 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 bla. Pokoknya semoga cepat sembuh lah, bla 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 bla. Gue tahu DPRD tingkat pusat berusaha meredam karena banyak bahasanya Fumi bilang, jangan-jangan Bebe Vale pensiun, dia juga pensiun. Sorry tuh gue punya gosip juga beredar di sana bahwa memang kondisinya bukan gegar otak, itu cedera otak. Itulah kenapa sejak awal gue bilang cedera otak, bukan gegar otak. Memang bahasanya Honda dan bahasa Puig itu adalah gegar otak. Tapi yang gue dengar itu cedera otak. Sebenarnya sih gue nggak yakin itu cedera otak maksudnya apa. Tapi memang waktu di pemeriksaan hari Selasa sebelum Argaf GP, itu waktu dia ditanya-tanya dia agak lama koneksinya. Nah yang mengejutkan adalah pernyataan dokter kemarin bahwa dia punya gejala penglihatan ganda. Nah, sebenarnya ini sudah pernah dia alami di tahun 2011. Waktu itu dia masih di Moto2 kalau nggak salah ya. Nah, tapi itu dia pulihnya cepat banget. Mungkin karena dia masih muda banget waktu itu. Jadi memang kalau lu masih muda, kecepatan regenerasi sel lu itu lebih cepat. Beda cerita kalau lu udah lebih tua. Dan itu sudah 10 tahun lalu, teman-teman. Beda cerita sekarang. Sebenarnya kalau bahasanya dokter itu adalah terluka lagi, gue sebenarnya masih ada harapan mungkin ini masih bisa sembuh. Karena kalau dibilang terluka lagi berarti masih bisa sembuh. Masih bisa diregenerasi. Tetapi bahasanya adalah kelumpuhan saraf keempat. Kelumpuhan itu berarti enggak berfungsi. Kalau terluka dia berfungsi tapi enggak normal. Tapi kalau lumpuh berarti itu enggak berfungsi sama sekali. Jadi istilahnya kalau gue bisa bilang, sorry to say tanpa bermaksud merendahkan, itu kemungkinan matanya juling tapi nggak bisa bergerak sama sekali yang sebelah kanan matanya. Beda kata kalau terluka ya, kalau terluka itu otot mata lu masih bisa bergerak tapi terbatas karena sakit. Nah dokter Sanchez kemarin itu memakai bahasa kelumpuhan. Kalau kelumpuhan berarti nggak berfungsi sama sekali. Nah itu susah teman-teman. Sorry gue harus jujur, itu susah diobati karena itu udah lumpuh. Masih mending dia terluka, itu berarti otot matanya mungkin sebelah kiri, sebelah kanan itu masih bisa goyang. Tapi kalau lumpuh itu berarti benar-benar nggak bisa gerak. Dan gue minta maaf banget tanpa masuk melecehkan, itu hampir bisa dibilang kayak juling, tapi emang juling yang emang matanya sebelah itu nggak bisa bergerak sama sekali. Itu makanya dibilang penglihatan ganda. Kalau dari bahasa dokternya kemarin, mereka belum memutuskan untuk operasi. Mereka memutuskan mengambil jalan yang konservatif. Karena kalau operasi itu resikonya nggak setengah-setengah teman-teman. Itu tahu nggak, saraf keempat itu di batang otak loh. Dan posisinya itu agak di belakang, di tengah. Ini juga yang menjadi analisa gue. Berarti kepalanya terbentur di bagian belakang. Agak tengah, nggak juga di otak kecil. Tapi di otak besar, tengah, belakang, sebelah kanan. Nah ini nih gosip yang berkumpul sepoi-sepoi. Kabarnya itu bukan jatuh dari motor. Gosipnya. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya ya masuk di akal juga. Kenapa? Kalau lu main dirt bike, itu kebanyakan yang lebih nggak safe itu adalah pakaian lu. Secara umum, pakaian lu itu hampir bisa dibilang nggak ada safety-safety-nya sama sekali. Sorry to say. Tapi helmnya dirty bike itu sebenarnya jauh lebih aman kalau menurut gue. Karena ini kan motornya yang lompatnya tinggi sekali kalau sekali lompat bener. Jadi memang safety buat kepala itu menurut gue the number one di situ.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah nggak ada laporan bahwa kakinya patah, tangannya patah, apanya patah gitu kan. Cuman kepala kebentur. Jadi pikiran gua ini dia jatuhnya gimana model sih? Sekeras-keras apapun jatuhnya, paling enggak kalau kepala lu sampai gitu modelnya berarti paling enggak ya tangan lu lah memar atau kaki lu lah memar, bener nggak sih? Tapi ini cuman kepalanya. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi adalah dia sebenarnya nggak jatuh dari motor dan benturan itu terjadi tanpa dia memakai helm. Jadi logikanya entah dia kebentur batu, ada yang dorong kah, kedorong kah, kepleset kah, apalah. Pokoknya pas dia nggak pakai helm. Itu gosip berhembus sepoi-sepoinya. Ada beberapa yang bilang kemungkinan ada konflik entah dia kedorong atau gimana. Tapi yang jelas cederanya itu terjadi saat dia nggak pakai helm dan kebentur batu. Karena di sana nggak ada tembok. Ya memang menurut gua masuk di akal, karena kalau lu jatuh dari motor dengan kondisi benturan kepala seperti itu paling enggak tangan lu, kaki lu ya memar. Kenapa? Karena sebagaimanapun kepala lu kebentur, paling enggak badan lu juga sama apesnya sama kepala lu, bener nggak sih? Kalau kepala lu yang pakai helm aja parahnya segitu, ya gimana kabar badan lu? Ya nggak? Jadi gosipnya adalah benturan di kepalanya itu terjadi saat dia nggak pakai helm. Entah itu dia kepeleset, entah itu dia kedorong, entah itu dia didorong, entah mungkin ada yang pukul kepalanya dari belakang, who knows. Gue menepis asumsi bahwa ada yang pukul dia dari belakang. Karena itu tindakan kriminal dan pasti akan diusut oleh kepolisian. Gak mungkin disembunyiin karena itu berkonsekuensi pada karir dia. Karena dokter memutuskan untuk tidak melakukan intervensi melalui operasi, jadi ini akan panjang. Kenapa? Karena pengobatannya konvensional, nggak diapa-apain. Mungkin dengan terapi, mungkin dengan apa gitu kan, listrik lah apalah, tapi jelas nggak akan ada operasi. Nah, operasi atau tidak operasi, pertanyaan barunya kembali adalah berapa lama akan pulih? Kenapa? Karena ini beda cerita dengan 2011 lalu. 2011 lalu itu sarafnya cuma terluka, berarti masih ada yang berfungsi. Dan itu bisa pulih dengan cepat. Kenapa? Karena dia masih muda. Kalau lu masih muda, asupan gizi lu bagus, terapi lu bagus, itu cuman saraf yang terluka sisa dipulihin. Ya bisa. 2 bulan dia berhasil kan kemarin di 2011. Tahun depannya dia berhasil Jordan Moto2. Nah, masalahnya ini adalah dia sudah 10 tahun lebih tua. Kemampuan saraf beregenerasi itu jauh lebih berkurang. Nah, masalah barunya adalah ini sarafnya lumpuh, bukan cuma luka. Jadi saraf yang sama yang diserang. Kalau yang dulu itu cuma terluka, kali ini lumpuh. Nah, kalau lumpuh itu kan memang nggak berfungsi sama sekali. Jadi pertanyaan gue kembali lagi, ini akan berapa lama kondisinya? Ini jauh lebih parah dari sekedar terluka sarafnya. Akan pensiun dini? Who knows? Jadi gue minta maaf sama ABR waktu di artikel gue bilang saran gue adalah sebaiknya lu minta maaf sama Bebek Vale. Jadi kemarin kasusnya Denis Foggia dengan Darren Binder itu membawa kita mau nggak mau ke Sepang Clash. Karena memang nggak boleh lu mengganggu seorang rider yang sedang rebutan Jordan. Dan Marquez melakukan itu. Memprovokasi Valentino Rossi. Dia jatuh itu sebenarnya sepantar dengan diskualifikasi yang dialami oleh Darren Binder. Itu dia jatuh, jadi dia nggak perlu didiskualifikasi. Tetapi dia menuding bahwa kaki Bebek Vale melakukan sesuatu. Nggak pernah dibilang melakukan sesuatu itu apakah merugikan dia atau enggak. Cuma dia bilang melakukan sesuatu. Jadi Bebek Vale malah kena penalti gara-gara itu. Dan itu yang lebih menghancurkan Bebek Vale. Dia harus start dari belakang waktu itu. Dan itu secara nggak langsung lu udah bilang, mending lu nggak usah Jordan. Itu setengah mati sekali loh dia harus start dari belakang Bebek Vale di Valencia kemarin. Padahal sebenarnya dia yang diganggu. Loh kenapa dia yang dipenalti? Dan Marc Marquez nggak pernah dengan gamblang bilang sebenarnya apa yang terjadi menurut view-nya dia sampai dia jatuh. Itu karena kerja keras rider selama setahun untuk mewujudkan impiannya. Tapi digangguin dengan cara yang seperti itu, difitnah pula. Dibilang nendang lah, dibilang kakinya nyangkut lah di rem. Ada nggak Marc Marquez bilang apa yang sebenarnya terjadi? Enggak. Jadi kalau gue bilang siapa yang memanipulasi pers sebenarnya itu adalah Marc Marquez sendiri. Sorry gue harus jujur. Itu adalah Marc Marquez sendiri kalau dicerita Sepang Clash. Jadi seluruh dunia mikir dia ditendang sama Bebek Vale. Padahal sebenarnya benar nggak sih dia ditendang? Pernah nggak jujur? Karena menurut gue sebenarnya dia nggak ditendang. Dia cuman kaget sama kakinya Bebek Vale terus dia jatuh karena ngerem tiba-tiba.
kondisinya adalah dia di luar tikungan, Bebe Vale di dalam tikungan, jadi dia yang punya line. Itulah Marc Marquez kenapa kalau dia sapu jagat dia selalunya ambil line di dalam. Kenapa? Karena rider yang dirugikan selalu adalah rider yang di luar tikungan. Itulah kenapa gue bilang mungkin sebaiknya dia minta maaf sama Bebe Vale. Jadi ya sorry ABR kalau memang ada Fumi yang bilang itu karma. Ya percaya nggak percaya sih sebenarnya. Lu nggak percaya juga nggak apa-apa sih. Makanya gue bilang, gue kasih saran sama Jeroen Lakor untuk minta maaf sama Bebe Vale. Bilang sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin itu sudah terlambat. Atau mungkin ini akan menghancurkan reputasi lu. Tapi secara spiritual itu akan mengobati jiwa lu. Tapi ya kembali lagi gue bilang, kalau mau ya syukur, itu akan menjadi doa baik dari para Fumi. Karena kalau lu mengakui kesalahan lu dan lu minta maaf, Fumi itu orangnya pemaaf. Bebe Vale itu sebenarnya pemaaf sih sebenarnya. Kami memaafkan tapi nggak melupakan. Karena lu masih nyisa di situ. Kalau lu bilang sebenarnya apa yang terjadi, mungkin lu akan dibenci oleh fans lu, mungkin fans lu akan malu. Tapi pada akhirnya kami akan memaafkan lu. Dan itu mungkin akan menjadi doa baik untuk lu, semoga lu sembuh. Tapi ya kembali lagi, kalau memang ABR nggak mau atau Marqueznya nggak mau, ya udah, itu urusan dosa masing-masing dan kesehatan spiritual masing-masing. Kami mah oke-oke aja, toh yang kena santan instan bukan kami. Oke, ini udah kepanjangan, gue tahu ngedinya bakal lama banget. See you next time guys, bye-bye.